Oke, selamat malam semua, welcome back. Oke, hari ini saya akan lanjutin untuk ke termokimia 2 ya. Nah, untuk termokimia 2, nanti yang ada di modul, kalian akan belajarin mulai dari yang awal ini. Yang ini ya, delta H ini, rumus ini. Dimana nanti ini biasanya dipakai di kalorimeter ya guys. Jadi nanti kalian cari itu MC delta T. Tapi nanti waktu cari delta H-nya kan harus kasih minus. Dimana itu delta H kita tahu ada Q reaksi itu sama dengan minus Q larutan. Dimana Q larutan itu yang kita hitung secara normal ya, karena larutan itu bertindak sebagai lingkungan. Sedangkan kalau reaksinya ya berarti berlawanan tandanya. Nanti yang ini satu. Terus yang kalian pelajarin lagi nanti ini entalpi pembentukan, penguraian. Ingat, kalau ada kata standar itu harus 1 mol ya. Jadi kalau pembentukan standar ininya 1 mol nih, H2O contohnya. Kalau penguraian dissolve ini juga berarti yang diurai itu harus 1 mol. Ingat aja kalau ada standar ini, kalau combustion delta Hc ini karbonnya 1 mol, koefisien 1, pelarutan juga 1 mol, netralisasi 1 mol. Oke. Nah, ingat nanti yang di kalorimeter tuh dia pakainya ini ya, penetralan, makanya kita akan concernnya ke mol airnya. Ya, jadi nanti yang kita lihat tuh berapa mol nih di H2O. Biasanya nanti pakai MRS. Oke, termo 2 nanti yang itu. Ini saya nggak jelasin lagi ya, karena itu udah ada di pertama, video pertama. Nah, yang kedua ada di sini, menentukan kalor reaksi. Tadi pakai kalorimeter saya udah jelasin. Ya, ini stepnya. Oke. Terus ada hukum Hess. Hukum Hess itu diagram siklus bisa, atau diagram atas bawah juga bisa. Jadi intinya kalau ngomong hukum Hess itu prinsipnya adalah delta H1 kalau langsung itu sama kayak H2 tambah H3. Ini ibaratnya H2 tuh mampir dulu gitu loh. Nggak langsung. Jadi ini nggak selalu 3 ya, dia bisa 4, bisa 5 gitu. Jadi nanti yang kalian cek itu dia tanyanya delta H yang berapa. Itu sama kayak jalur loopnya. Ya, jadi kita lihat start sama finishnya aja begitu. Contohnya kalau di sini startnya dari yang 2C grafit tambah 2O2, finishnya mau ke 2CO2. Kalau yang delta H1 itu langsung, tapi kalau ada delta H2 dia mampir dulu ke reaksi 2CO tambah O2, baru jadiin 2CO2. Hasilnya sama. Hasilnya sama ya di situ. Jadi makanya itu disebutnya diagram siklus. Meskipun ini bukan siklus ya, karena kalau siklus kan muter. Gitu. Ini kayak vektor sih kalau menurut saya. Delta H1 itu 2 tambah 3 ya sama gitu. Yang ini sudah pernah ya saya jelasin diagram tingkat energi gitu. Lihat aja kalau dia panahnya atas endo, turunnya exo. Sama aja stepnya. Terus kalau data reaksi, nah kalau data reaksi kalian lihat dulu dia mau bikinnya jadi apa. Terus nanti reaksinya ini bisa diputer, bisa dikali berapa gitu ya. Ingat kalau diputer tandanya balik, kalau dikali delta H-nya ikut dikali juga. Sini ada nanti kalian contohin ya. Terus ada entalpi pembentukan. Nah, untuk entalpi pembentukan biasanya ya di soalnya nanti yang dikasih tahu adalah delta HF-nya. Jadi delta HF dari masing-masing senyawanya. Jadi delta HFCO2 berapa, delta HF-nya misalnya pentana berapa, delta HF H2O berapa. Khusus delta HF O2 itu nggak ada alias 0 ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal dia tanya delta HF O2 itu ingat aja 0 ya. Jadi saya kasih tahu delta H derajat F dari oksigen itu 0 kJ per mol. Kenapa per mol? Karena dia pasti standar. Jadi yang didata itu pasti standar ya. Tapi nanti reaksinya kalian lihat, waktu mau cari delta H itu produk kurang reaktan alias kanan kurang kiri. Ini aja kalau mau gampang ya, kalau dikasih delta HF maka mau cari delta H-nya reaksi kanan kurangin kiri gitu. Sedangkan ada satu lagi nanti ada energi ikatan ya. Energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan dalam wujud gas. Nah, ini biasanya nanti dia kasih taunya gini nih, CC berapa, CH berapa, terus OH berapa, C double bond berapa, dikasih tahu. Nah, kalau data yang ini itu kanan kurang kiri.
Sorry, terbalik. Ini kiri kurang kanan. Ya, kalau yang ini kiri min kanan. Karena dia delta H-nya reaktan min produk. Nanti ingat, waktu kalian kerjain yang ini, di reaksinya, kalian harus bongkar dulu bentuk diagram batang. Maksudnya diagram batang gimana? Contoh, CH4 tambah O2, hasilnya CO2 tambah 2H2O. Misalnya gini ya. Ini 2, sorry. Nah, gini. Nanti waktu kalian ngitung, ini CH4, ini kan berarti kan C-nya ada 4 ya. CH-nya 4 kan. Gini, nanti jadi kalian harus ngitung ininya dulu, patahin satu-satu. Terus 2O2, O2 tuh kan double bond. Terus CO2, C itu double bond. Nih, terus H2O, H2O itu OHH. Nah, ini. Berarti di sini ada CH, ada 4 biji di sini. Ya, CH-nya. Ini double bond. Dikurang, nah ini 2 dikali double bond CO. Ini belum dihitung sama koefisien setara ya. Jadi harusnya ini koefisien setaranya nanti diikutkan. Oke, terus yang ini 2H2O berarti 2 dikali 2 dari OH. 2 depan koefisien setara, 2 OH ini kalau saya pecahkan OH-nya ada 2 biji, seperti itu. Berarti yang total kiri kurangin total kanan. Kira-kira termo 2 seperti itu nanti. Memang untuk termo 2 akan terlalu banyak hitungannya ya dibanding konsep. Konsepnya kebanyakan udah di termo 1. Supaya jelas, saya akan jelasin latihan yang PH 2018-19. Ada kuncinya guys, ini PG ya. Jadi seperti biasa saya akan kasih tahu stepnya, ini ada kuncinya ya. Oke, jadi pembahasannya nanti ada di bawah sini. Jadi ini benar-benar hitungan ya. Jadi kalau kalian paham ini harusnya termo 2 pun tidak akan ada masalah. Oke, kita mulai untuk pembahasannya ya. Pilihan ganda di sini guys. Oke, mari kita mulai. Kita lihat dulu nomor 1 ya. Ini kalorimeter ya. Jika 100 cm3 NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 cm3 HCl 1 molar dalam sebuah kalorimeter, ternyata suhu larutan naik jadi 30 derajat Celcius jadi 39. Jika kalau jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, massa jenis air 1 gram per mili, maka kalor netralisasi tersebut adalah berapa kilojoule per mol. Oke, di sini langsung kalor netralisasi. Oke, netralisasi ya. Jadi lihat satuannya per mol. Berarti ini sebenarnya tinggal langsung aja kalian hitung. Caranya gimana? Ingat tadi, ini Q ya, Q lingkungan ya, itu kan MC delta T ya. Nah sekarang masanya berapa? Inilah gunanya dia kasih tahu massa jenis air 1 gram per mili atau 1 gram per cm3. Jadi saya kasih tahu dulu ya, 1 cm kubik itu kayak 1 mili. Yang artinya massa NaOH ini 100 gram. Berarti massa NaOH ya. Ini dianggapnya 100 gram. Kita anggap aja langsung ya, karena yang dilihat tuh airnya guys. Dan massa dari airnya HCl, karena di sini kan bentuknya larutan HCl ya. Ini juga 100 gram. Yang artinya massa total di sini langsung 200 gram. Itu. Jadi waktu kalian campur, logikanya kalau 100 cm3 dicampur 100 cm3. Airnya jadi nambah dong. Jadi 200 kan. 200 cm3. Dan itu kalau kita convert ke air itu jadinya 200 gram. Ingat netralisasi yang kita lihat airnya ya guys. Seperti itu. Nah sudah. Kita lihat di sini. C-nya 4,2 Joule per gram Kelvin. Berarti ini langsung aja 4,2 Joule per gram Kelvin. Terus delta T-nya. Delta T-nya adalah 30 jadi 39. Berarti akhir kurang awal jadi 9 kan. Betul ya. Nah cuman kalau kalian lihat jawaban di sini kok nggak ada dok jawabannya. Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena ingat di form ini kita kan mau cari air. Berarti kita harus bikin dulu reaksinya guys. Jadi jawaban ini yang 200 kali 4,2 kali 9 itu untuk airnya berapa mol. Itu kita harus cek dulu.
Jadi caranya adalah kita harus reaksiin HCl plus NaOH ya. Ini hasilnya kalian langsung aja saya kasih tahu. Ini kayak kation anion aja. Na ketemu Cl, garam plus H2O. Nah, saya mau cari H2O-nya ini nih, MRS ya. Kan langsung MRS guys di sini. Kayak MRS. Oke, mungkin bingung kok ini MRS-nya berapa kok. Oke. Nah, ingat ini kan kayak volume dikali molaritas. Jadinya mol kan? Kan masih ingat kan molaritas itu mol per volume. Berarti kalau saya mau cari mol tinggal M kali V aja. Volumenya 100 cm3, molaritasnya 1. Itu berarti kan sebenarnya 100 milimol. Ya, ini kan 100 mili, jadi 100 milimol atau sininya langsung 0,1 mol. 0,1. Ini juga 0,1 ya. Berarti ingat waktu kalian belajar stoikiometri yang habis itu berarti yang koefisien terkecil. Nah, kebetulan ini habis dua-duanya. Kok tahu kok? Karena ini waktu kalian setarain koefisiennya 1 semua kan. 0,1 mol, ini 0,1 mol. Nah, dari sini kan kelihatan kan? Nah, oh ternyata jawaban atas itu untuk airnya 0,1 mol, guys. Ya. Jawaban ini yang ini untuk air 0,1 mol. Gitu. Oke. Cuman ingat ini masih Q lingkungan ya, berarti harusnya Q reaksi dia adalah minus 200 kali 4,2 kali 9. Nah, cuman karena ini buat 0,1 mol, kita mau cari kan kilojoule per mol. Ya. Berarti jawabannya langsung aja kayak bagi dengan 0,1. Gitu aja. Ya, contohnya itu sebenarnya kalau secara konsep gini. QR, misalnya kalian dapat nih, yang pertama sekian, 200 kali 4,2 kali 9. Itu untuk 0,1 mol. Berarti kalau 1 mol, berarti kan harusnya 10 kali lipatnya dong. Jawaban ini dikali 10, betul kan? Oke, dikali 10. Cuma kalau dikali 10, kalau saya bagi jadi penyebut, langsung 0,1 aja. Ya, maka jawabannya sebenarnya ini yang B, cuma kurang minus doang nih. Harusnya dikasih minus ini. Kalor netralisasi. Ya, harusnya ini ada minusnya, guys. Oke, ini kurang minus sih semuanya. Sorry, saya lupa jawabannya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk Kj per mol nih udah. Udah Kj per mol ini pasti. Per 1 molnya segini. Oke. Ingat jawaban atas itu masih yang air 0,1 karena kita bikin MRS-nya oh ini 0,1 nih. Berarti kalau 1 mol ya sebenarnya saya kali 10. Cuma kan nggak ada ya pilihan ini buat kali 10. Maka cara satu-satunya saya harus bagi 0,1. Karena kalau saya bagi 0,1 itu sama kayak dikali 10. Seperti itu. Oke. Nomor 1 kira-kira seperti itu ya guys. Next kita ke nomor 2 sekarang. Oke, dia ada pembakaran ya di sini kalau kita lihat. Oke, nomor 2. Pembakaran sempurna 1 mol gas metana CH4 melepaskan kalor sebanyak 840 kJ. Oke. Pembakaran sempurna berarti delta H. Nah, ini karena 1 mol berarti derajat nih. Standar ini berarti guys hitungannya. Karena dia 1 mol. Gitu. Ingat di sini kalau pembakaran pasti exo, maka ini otomatis ada minnya ya. Kj per mol. Ingat, jadi kalau pembakaran kalian masih ingat kan, exo itu, makanya kasih minus. Terus katanya jika 60% kalor dari pembakaran 24 gram metana tersebut dimanfaatkan untuk mendidihkan air yang suhu awalnya 25, maka massa air yang dididihkan berapa? Oke, sama. Sekarang dia bilang 60% dari kalor pembakaran 24 gram metana. Ini kan yang dikasih tahu kan 1 mol. Kita cek dulu nih, 24 gram itu berapa mol sih? Ya, jadi waktu massa si N CH4 ya, massa CH4-nya itu 24 gram. Ini berapa mol? Karena kasusnya sama kayak tadi guys. Kalau 1 mol pakainya min 840. Nah, kalau massa segini
Kita cek dulu, ini berapa mol sih aslinya di sini. Ingat kalau mau ke mol bagi MR ya, berarti ini 24. Bagi MR-nya, lihat di sini, CH4 yaitu 16. Berarti ini 1,5 mol. Nah, berarti step 1 kita cari dulu. Kita cari dulu si 1,5 mol ini berarti delta HC-nya berapa? Oke. Cuman karena dia bilang cuman dipakai 60%, ini kan ada 60%. Berarti caranya gini guys. Delta H yang dipakai, ingat waktu di sini derajatnya nggak dipakai lagi ya. Karena kalau derajat selalu itu untuk 1 mol. Ini kan 1,5 mol. Derajat nggak dipakai lagi. Berarti sebenarnya langsung aja 1,5 yang ditanya 1,5 mol diketahuinya 1 mol dikali min 840. Nah, ini kalau 100%. Ya, ini kalau 100%. Atau nggak usah begini, saya tulisnya gini aja juga boleh ya. Yang ditanya kan 1,5 mol. Sedangkan ini Kj per 1 mol, berarti langsung aja ini dikali min 840 kilojoule per 1 mol. Boleh dong? Supaya molnya kecoret gitu loh. Ini 1 ya. 1 mol. Molnya kecoret betul. Cuma karena dipakai cuma 60%, dikali lagi 60%. Nah, saya bantuin aja langsung. Jawabannya nanti adalah minus 756. Nah, ini cuma kilojoule ya, nggak ada per molnya lagi. Karena kalian lihat ini molnya udah kecoret nih di sini. Tuh. Dapatnya segitu. Oke. Nah, delta H ini adalah Q reaksi. Ingat delta H ini sama dengan QR. Q reaksi nih. Dan kita tahu kalau kita mau didihin air itu kan lingkungan. Berarti Q lingkungannya sama dengan minus Q reaksi. Artinya Q lingkungannya ya hilangin aja minusnya. Dan Q lingkungan rumusnya tadi MC delta T kan. Benar nggak? Nah, yang ditanya tuh massa airnya ini nih, depan ini nah. M-nya berapa? Gitu. Oke. Terus ingat ini C airnya 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Berarti ini 4,2 aja langsung. Ini kalian nggak usah ubah jadi joule ya. Karena C airnya 4,2. Udah ini kilojoule per kilogram derajat Celcius. Gitu. Oke. Terus mendidihkan air. Logik aja. Air mendidih berapa derajat sih? 100 kan? Awalnya 25 jadi 100, berarti ini 75 dong delta T-nya, benar nggak? Ya, jadi kadang dia nggak kasih tahu guys angka pastinya air itu suhunya berapa. Dia kadang pakai kalimat seperti itu. Nah, dari sini kalian tinggal ngitung aja guys di sini, langsung aja ya. Nih, ini KJ-nya langsung kecoret di sini guys. KJ-nya coret tuh. Celcius-nya kecoret di sini. Ini kan ada derajat Celcius ya. Maka secara nggak langsung kan masanya bener, dapatnya kilogram di sini. Karena sesuai ini kilogram gitu. Saya langsung kasih tahu aja, nanti kalau kalian hitung dapat M-nya itu adalah 2,4 kilogram. Segini. Alias yang B. Nah, nomor 2 kira-kira seperti ini ya, guys. Jadi, main point nomor 2. Kalau dia pembakaran sempurna 1 mol gas, itu satuannya per 1 mol. Terus kalian baca lagi, ini dia pakainya 24 gram. Kita mau check up, ini 24 gram ini 1 mol atau bukan gitu loh. Kalau iya langsung pakai, kali 60%. Kalau bukan kalian cari lagi. Ya, ini kan udah ketahuan nih 1,5. Berarti 1,5 kali 840 kasih minus. Karena pembakaran tuh exo. Terus yang dipakai cuma 60%. Kali lagi 60%. Terus ini adalah delta H Q reaksi, jangan lupa Q lingkungan tuh minus Q reaksi. Minusnya kita hilangin, seperti itu. Oke. Oke, nomor 2 kira-kira seperti itu. Next kita ke nomor 3 ya guys. Oke, ini diagram, ini seperti yang kemarin sebenarnya diagramnya. Yang ditanya ada diagram kayak gini nih. Yang ditanya adalah perubahan entalpi reaksi penguraian standar. Penguraian standar. Ingat, penguraian berarti kita harus bikin reaksinya dulu. Maunya gimana sih penguraian? Ingat,
Standar berarti CH4-nya wajib 1 mol ya, koefisien 1 ini. CH4 gas ini wajib koefisiennya 1. Standar wajib 1, ingat aja. Oke. Nah, kalau diurai itu jadinya tuh C doang, solid, tambah 2H2, gas. Ingat, H itu pasti kalau di udara gas hidrogen ya. Jadi kita mau bikin reaksinya ini, coba kita cek dulu. Gimana caranya kita buat bikin reaksinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ini mau CH4. Oh, di sini nih, starting CH4-nya di sini. Oke, ngeceknya gimana? Kita lihat CH4-nya dulu guys. Oh, yang ini. Oke. Nah, ini ada 2CH4 tambah 2O2. Saya bikin dulu ya. 2CH4 tambah 2O2 gitu. Oke. Itu menghasilkan 2CO2 tambah 4H2O kan? Hasilnya 2CO2 tambah 4H2O. Oke. Nah, itu adalah delta H2 kan, benar? Delta H2 di situ. Ini adalah delta H2. Nah, delta H2. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini 2CH4 ini sudah stay di sini. Sudah stay. Jadi jangan diutak-atik lagi ya. CH4 posisinya udah sama-sama di sebelah kiri di sini, guys. Oke. Nah, sekarang yang kita mau coret itu berarti sisanya. Oke. Nah, ini gimana nih kita mau coretnya? Gitu dong. Kita akan mikir. Oke, biar jelas, kita harus bongkar sebelah kanannya aja karena 2CH4-nya udah nongol di sebelah kiri. Berarti starting point kita akan bermain dari yang delta H2 dulu. Ya, kita akan bermain selalu dari yang delta H2 dulu karena itu sesuai dengan posisi CH4. Oke. Oke. Berarti di sini untuk cari delta H2 ya. Oke, delta H2. Oke. Kalau menurut hukum Hess, finishnya kan mau di 2CO2 tambah 4H2O. Betul kan? Finishnya mau di sono. Berarti boleh aja pertama saya bikinnya secara reaksi itu delta H3 kalau menurut hukum Hess. Itu delta H1 tambah delta H2. Betul dong guys, begini ya. Begini kan kita mau carinya ya. Sedangkan sekarang kita mau cari spesifik yang penguraian doang. Gitu. Oke. Penguraian berarti delta H2. Nah, tapi di sini kan ingat delta H2-nya kalau saya bagi 2 itu berarti CH4 tambah O2 hasilnya CO2 tambah 4H2O. Nah, itu nggak bisa. Terus gimana caranya? Oke, sorry guys. Ini bukan berarti pakai delta H2 ya, sorry. Ini pakainya delta H1, sorry. Karena dia waktu ngurai itu spesifik ada 2C-nya di sini, 4H2 2O2. Berarti ini 2C tambah 4H2 tambah 2O2 hasilnya 2CH4 tambah 2O2. Oke. Ini kalau delta H1. Saya harus balik ini. Ya. Ini saya harus balik ke switch. Jadi ini 2CH4 tambah 2O2 hasilnya 2C tambah 4H2 tambah 2O2 gini dong guys. Ini kan yang atas kan tadi kan delta H1. Ini berarti minus delta H1. Nah, cuma kalau kita lihat di sini ini kan O2-nya coret ya. Habis. Kita lihat yang ini sama atas udah mirip. Tapi supaya hilang kita harus bagi 2 nih semuanya. Benar nggak? Ini harus bagi 2 kan. CH4 C tambah 2H2. Oh, ternyata ini min setengah delta H1. Gitu. Min setengah delta H1. Nah, gimana caranya mencari min setengah delta H1? Ya sebenarnya langsung aja kok kayak gini. Jawaban ini kan udah delta H3 sama dengan delta H1 tambah delta H2. Kita spesifik mau cari yang ini doang. Berarti kita sendiriin delta H1-nya ya. Berarti delta H1 itu harusnya delta H3 min delta H2. Make sense? Berarti kalau saya kasih setengah di sini, setengah ini,
saya kasih aja min setengah gitu kan. Delta H1. Berarti kanan kiri harus kasih min setengah, make sense ya. Delta H3 minus delta H2. Nah, apakah jawaban ini ada? Kayaknya belum ada. Belum ada, tuh kita lihat jawabannya belum, tapi ada setengahnya. Berarti option kita B atau D ini. Coba minnya dimasukin. Kalau dimasukin berarti delta H2 min delta H3 ya. Minnya masukin gitu. Apakah jawaban ini ada? Oh, ada. Itu yang B ternyata. Gitu. Oke, jadi ada ralat tadi. Saya kan tadi pakainya delta H2 ya. Delta H2 dipakai kalau dia tanya reaksi pembakaran CH4. Nah, itu benar loh, pakai delta H2. Caranya semuanya kalian bagi 2 gitu. Berarti kalau reaksi pembakaran itu yang dicari adalah setengah H2 berapa. Cuma saya lihat ini baru reaksi penguraian ya. Penguraian ternyata yang delta H1 ini. Kalian lihat ya delta H1-nya ini yang awal, saya balik dulu bagi 2. Nah, ini kan sama nih. Sama loh. Berarti yang dicari itu sebenarnya adalah min setengah H1-nya berapa. Itu kayak aljabar biasa, kalian bikin dulu delta H1, kanan kiri kali min setengah, nah minnya kali masuk, supaya jawabannya muncul, gitu. Oke? Nomor 3 kira-kira seperti itu ya. Next kita ke nomor 4. Dia kasih tahu persamaan termokimianya begini, delta H1, delta H2, delta H3. Yang ditanya adalah entalpi pembakaran C2H4. Kita bikin reaksinya dulu aja langsung. C2H4, pembakaran, combustion, berarti ingat O2, hasilnya CO2 plus H2O. Tolong setarain ya. Oke, ini kali 2 ya. Oke, 1 ya, kali 2, oke, hanya 2. 4, 4, 6, 3. Nah, gitu. Oke, caranya adalah kita lihat dulu. Ini kan O2 munculnya banyak ya. O2 di delta H1 ada, delta H2 ada. Kalian jangan mikir yang O2-nya berarti. Kalian cari senyawa yang munculnya cuma 1 kali. Contohnya C2H4 itu cuma muncul 1 kali di delta H3. Berarti di delta H3 saya bikin ya. C2H4 tambah H2 hasilnya C2H6 delta H3. Oke, sama lagi posisinya, udah kalian gak usah utak-atik ini, koefisiennya udah sama, stay. Terus O2, karena O2 muncul banyak saya skip, saya ke CO2 dulu. CO2 aja ada muncul di delta H2 nih, CO2. Berarti saya tulis ya, CO2 C2H6 tambah 7 per 2 O2, hasilnya 2 CO2 tambah 3 H2O. Oke, ini saya geser dikit, ini delta H3 ya, ini delta H3. Ini juga saya nggak utak-atik untuk delta H2 karena posisi CO2 nya juga sudah sama di sebelah kanan dan koefisiennya 2. Oke, berarti final itu delta H1. Oke, delta H1 lihat 2H2 tambah O2 hasilnya 2H2O. Ini juga saya nggak usah utak-atik karena posisi H2O juga sudah sama-sama di kanan dan koefisiennya sama-sama 2. Nah, di sini kalian boleh langsung totalin. Ingat caranya guys, kalau sampai kanan kiri ada yang sama kalian boleh coret ya. Nih kayak C2H6 kalian boleh coret. Gitu. Terus yang kalian boleh coret lagi di sini H2. Oke. 3O2 ya. Ini 2H2O. Oke, 2CO2. Nah, ini 5H2O. 5H2O. Cuma di sini ada 3H2 ditambah 4O2. Jadi ibaratnya ini kalau saya total, ini waktu saya habisin semua nih. Ini kan 3H2O-nya habis ya. Berarti H-nya kepake 6 biji. Tuh, ini 3H2, berarti H-nya kepake 6 biji ya. 4, 5, 6 habis. O-nya kepake cuma 3 biji. Betul, ini 3O ya. Oke. Berarti ini kan ada 8.
sorry, ini bukan 8 ya, 7/2 tambahin 1, 9/2. Oke. Saya ambil 1/2-nya doang. Berarti ini sama, kalian boleh coret, ini sisain 3 berarti. Ini sisa 3 ini berarti. Ini keambil 1, ini keambil cuma setengah. Ini jadi cuman 3 gitu. 7/2 kan 3,5. Betul guys? Ini saya ambil setengahnya doang. Kenapa? Karena setengah tambah 1 kan 3/2. 3/2 O2. Ini kan sama nih. O-nya ada 3. Maka sebenarnya jawaban delta H yang bawah ini, delta H-nya ya. Ininya nih. Berarti itu seperti delta H ini adalah kalian totalin semua. Delta H3 tambah delta H2 tambah delta H1. Udah jadi itu. Sesuai kan? Berarti ini tinggal kalian total aja semuanya nih. Berarti delta H3 min 138, delta H2-nya min 1565. Ini ditambahin lagi plus 287. Gitu. Nanti kalau kalian cek jawabannya oke, kalau nanti kalian cek di total aja berarti ini min 16, ini min 1416 ini harusnya ya, ini min 1416. Saya kalkulator dulu ya guys, siapa tahu saya error. Min 138 min 1565 plus 287 ya, min 41416. Jadi harusnya jawabannya di sini adalah yang E guys, gitu. Dikunci error ya, harusnya jawabannya itu yang E. Yang dikunci error yang di H2O ini, harusnya ini nggak usah diutak-atik ini, karena posisi 2H2O-nya udah muncul nih. Jangan utak-atik, berarti 3H2O-nya aja kalian coret gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next nomor 5. Saya rapiin dulu. Oke, ini nomor 5. Diketahui perubahan entalpi pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan berarti delta HF-nya ya. Oke, jadi yang dikasih tahu di data ini, pertama dia kasih tahu delta H derajat F min 20 kJ per mol. Kalian lihat itu sudah kJ per mol semua ya, per mol semua, itu berarti standar semua. Ini terus ada delta HF, sorry, ini delta HF-nya dari H2S. H2S, ini SO2 min 298 ya. Terus ada delta HF H2O itu min 286. Harga perubahan entalpi reaksi ini berapa? Oke, berarti ingat reaksinya ini. Tadi kalau saya sudah bilang, kalau dia kasih tahu delta HF, maka delta H-nya ini sama kayak yang kanan kurang kiri. Oke. Ya, kalau delta HF dikasih tahu kanan kurang kiri, berarti sebelah kanan ada SO2, berarti 2 kali delta HF SO2. Oke. Nanti 2 dikali min 298 gitu ya. Ditambah 2 dikali H2O. H2O di sini ada ya, delta HF H2O. Dikurang yang kiri 2 dikali delta HF H2S tambah, nah ini langsung 0. Saya tadi udah bilang delta HFO2 pasti 0. Ya, ini punya O2 nih, udah hilangin aja. Tinggal masukin 2 dikali delta HFSO2 min 298 gitu. Tambah 2 kali ini min 286. Selesai, nanti tinggal dikurang 2 dikali min 20. Nah, jadi seperti itu.
Saya bantuin ngitungnya aja guys ya di sini. 2 dikali min 298 tambah 2 dikali min 286 kurang min 40. Nanti dapatnya min 1128 ini kilojoule. Sehingga jawabannya yang B langsung. Jadi kalau nomor 5 sampai dia kasih tahu datanya delta HF, langsung aja kanan kurang kiri ya, atau produk minus reaktan juga boleh. Oke, harusnya 5 no problem. Kita lanjut sekarang ke nomor 6. Oke, dia kasih tahu diagram siklusnya. Nah, oke. Ini hukum Hess kayaknya sih ya. Oke. Lihat kalau main vektor berarti finalnya mau 2NO plus O2 ya, karena ngumpulnya di sini. Oke, kita lihat. Maka perubahan entalpi pada pembakaran 15 gram gas NO. Oke, pembakaran 15 gram gas NO. Sekarang kita sama ya, cek dulu. 15 gram itu berapa mol? Cek dulu selalu ya. Oke, berarti massa NO 15 gram. Maka mol NO berarti langsung 15 dibagi MR-nya ya. Berarti 30. Ini total aja. Oh, berarti ini setengah mol. Oke, kita keep dulu. Ini untuk setengah mol ya, yang mau dicari. Sekarang pembakaran. Reaksinya gimana sih pembakaran itu gitu ya? Harusnya pembakaran NO itu reaksinya begini dong. Make sense-nya ya. 2NO tambah O2 hasilnya 2NO2. Nah, ini nih. Pembakaran gas NO tuh jadinya begitu. Tahu dari mana kok reaksinya kok bisa begini ya? Karena namanya bakar kan NO ditambah O2. Harusnya NO2 kan, ini lihat aja nih di sini nih, NO2 pasti hasilnya maunya gitu. Oke. Berarti kalau kita lihat mau diagram ini ya. Diagram ini yang ditanya tuh ini nih, yang saya tik warna merah, betul. Cuman arahnya ketukar gitu loh. Oke. Berarti saya bisa bilang ini delta H-nya X, delta HX itu kan berarti kan 180 ditambah 66 harusnya gitu. Sorry. Finishnya di ini. Berarti delta H ini saya anggap yang nomor 1, nomor 2 ya. Saya anggap ini delta H nomor 3. Boleh saya bilang gitu ya, biar gampang gitu. Karena finishnya di 2NO tambah O2, berarti delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Make sense-nya gini. Oke. Cuma karena pertanyaan kita itu mau reaksinya begini, 2NO tambah O2 hasilnya 2NO2. Itu kan berarti sama kayak yang delta H3 saya kasih minus. Karena panahnya maunya ke atas, betul kan? Saya maunya yang ini. Udah gak? 2NO tambah O2 hasilnya 2NO2. Oh, berarti yang saya mau nyari min delta H3-nya berapa gitu loh. Oke, berarti kalau mau cari min delta H3, ini kan tinggal putar posisi aja. Min delta H3 sama dengan delta H2 min delta H1. Gitu dong. Nah, berarti indah jadi ini guys. Berarti yang ditanya min delta H3 langsung delta H2 66 kalian kurangin dengan 180. Itu untuk 1 mol ya. Sorry, kok untuk 1 mol? Ini untuk 2 mol. Karena ini 2NO, NO-nya ada 2. Ini untuk 2 mol. Ya, berarti itu 66 min 180. Ini jadinya min 114 kJ per 2 mol. Berarti 1 molnya itu minus 57. Nah, cuman berhubung yang ditanya cuma setengah mol, berarti ini dibagi setengah lagi dong. Berarti delta H finalnya, delta H saya pakai warna biru ya. Delta H-nya langsung min 57 kJ per 1 mol kali setengah mol gitu kan. Nah, jadi berarti ini bagi 2 lagi. Maka jawabannya min 28,5 nanti. Min 28,5 gitu. Oke, jawabannya yang A ya, gitu ya.
min 28,5 kilojoule. Jadi nomor 6 triknya begini, kita bikin dulu nih reaksi. Oke, kita bikin reaksi. Kita lihat nih di panah ini, di siklus ini mana reaksi yang sesuai dengan yang saya kotakin warna hijau. Ternyata yang ini, yang delta H3 tapi posisinya mau dibalik. Ya. Jadi yang pertama saya bikin tuh tetap delta H1, yang ini sama dengan 2 tambah 3, sesuai soal original. Cuma karena ditanyanya min delta H3, saya tinggal putar posisi. Tolong minnya jangan dicoret ya. Jangan coret minus di sini. Karena memang yang ditanya tuh harus condition yang ini. Jangan minusnya dicoret lagi, nggak guna itu. Karena sampai ini minusnya dicoret, panahnya balik turun. Benar nggak? Oke, terus saya tahu kenapa ini 2 mol, karena NO-nya di sini koefisien 2. Kalian cek koefisien di situ juga ngefek ya. Jadi kalau 1 molnya udah tinggal bagi 2 aja. Oke. Oke, nomor 6 kira-kira seperti itu. Oke, next kita ke nomor 7. Nomor 7 di sini. Oke, nomor 7 diketahui persamaan reaksinya. Ini pembakaran ya, kalian lihat ya. Oke. Jika entalpi pembentukan CO2 dan H2O masing-masing min 395 kJ, berarti ini yang dikasih tahu pertama delta HF CO2 min 395 kJ per mol, terus delta HF dari H2O min 285 kJ per mol. Nah di sini dia langsung kasih tahu delta H pembakaran ya. Delta H-nya min 2600 kJ. Maka perubahan entalpi pembentukan asetilen. Asetilen itu C2H5-nya itu nah. Itu asetilen. Berarti kan kalau kita ngitung secara manual tadi, gimana kalau dikasih tahu delta HF? Delta H itu berarti yang kanan kurang kiri, betul kan? Kanan kurang kiri, betul. Nah, sudah. Ini koefisien persamaan ini udah setara kan? Berarti kanannya itu tinggal 4 dikali yang CO2 min 395, betul? Ditambah 2 dikali yang H2O min 285. Nah, yang kiri yang ditanya 2 dari delta HF C2H5, betul? Tambah, ingat kalau O2 nggak ada. Terus delta H-nya berapa? Ya ini, min 2600. Sebenarnya di sini kalian tinggal ngitung nih, ini nih yang ditanya ini nih. Delta HF C2H5-nya. Saya bantuin ya guys. Ini min 2600. Yang kanan, kalau kalian hitung, nanti diperoleh min 2150 nih. Nih 2 delta HF C2H5. Ya udah, ini tinggal pindah ruas saja. 2 delta HF C2H5. Ini tinggal min 2150 tambah 2600. 450 plus ya. Tinggal kalian bagi 2 dong. Sehingga diperoleh C2H5 ini, sorry. Hasilnya adalah 225 positif ya. Plus 225, ingat satuannya selalu kJ per mol. Itu. Maka jawaban yang E ini seperti itu. Oke. Ya, nomor 7 harusnya juga sama ya. It's not a big deal. Nggak problem banyak juga. Tinggal diputar sedikit selesai. Next kita ke nomor 8 ya guys. Coba kita lihat di sini untuk nomor 8-nya. Oke, sama ini ada siklus lagi. Jika entalpi pembentukan entalpi pembentukan CaOH2-nya min D kJ per mol, maka gambar yang benar yang mana? Oke, sama. Kita bikin dulu reaksinya, pembentukan. Jadi CaOH2 itu berarti strukturnya ada Ca solid tambah O2 gas tambah H2 gas baru CaOH2. Make sense begini ya. Tuh. Oke, sama berarti ini hasilnya berarti minus D. Delta H-nya minus D gitu. Oke. Sekarang kita mau bikin siklusnya yang mana?
Oke, sama kita lihat dari perbagian CaOH 2 kali itu ada di yang minus C, posisinya udah sama-sama di kanan. Berarti yang CaO tambah O2 hasil CaOH2 itu jangan diutak-atik. Ini langsung aja minus C langsung. Ini jangan diutak-atik ya, nomor 3-nya itu. Oke. Terus kita lihat kita butuh CaO2. Oke, berarti yang nomor 2 kalian harus bagi 2. Ya. Kalian harus bagi 2 di sini. Kok kenapa ini bagi 2? Kan O2-nya udah ada. Ingat guys, O2 tuh banyak loh. Jadi meskipun ini dibagi 2, tetap ada kemungkinan bisa balik lagi koefisiennya jadi 1. Ya. Berarti yang nomor 2 kalian bagi 2. Berarti ini Ca tambah setengah O2 hasilnya CaO. Maka delta H-nya jadi min setengah B. Oke, di sini sebenarnya kelihatan CaO-nya bisa habis. Oke. Terus yang pertama ini juga kalian harus bagi 2. Kenapa? Karena H2-nya koefisien 1. Berarti ini ibaratnya ini tetap bagi setengah. Bagi setengah. Ini bagi 2. Nah, ini juga bagi 2 nih yang pertama nih. Berarti kan H2 tambah setengah O2 hasilnya H2O. Betul ya? Delta H-nya jadi min setengah A. Ya udah, berarti ini kalau kita lihat ada yang dicoret CaO habis. Tuh. Terus H2O. Ini kan habis ya. H2O itu berarti kan H2O2. Ini H2O berarti habisnya ini H2 di sini. Oke, ini nggak bisa habis H2-nya. Nah, saya cek dulu ini. Oh, sorry. H2. Saya cek dulu ini H2O-nya harus dicoretnya di mana ya. Wait, guys. Oke. Kelihatan. CaOH2, CaO tambah ini H2 O2. Oke, ini ada error sepertinya 2 CaO. Setengah-setengah oke. CaO OH ini bagi setengah 2O, ini H2O. Oke, saya cuma bingung ini H2O-nya muncul di mana. Ini sudah sama nih Ca. O2 juga udah sama. Berarti hasilnya kecoret nih. H2 juga udah sama. CaO tambah O2 harusnya CaOH. Oke, ini nih. Ini salah di reaksi ketiga. CaO tambah O2 kok bisa ada O2? Ini harusnya ada tambah H2 guys di sini. Oke, gini ya harusnya. CaO tambahin O2 harusnya ini CaOH2 di sini. Ini ada H nih masalahnya. Oke, ini harusnya bukan O2 ya. Ini setengah ini. Ini harusnya setengah, guys. Dia ada kesalahan di situ ternyata. Oke, ini harusnya setengah di sini. Jadi setiap step itu benar-benar reaksinya harus benar ya. Ini mungkin dia tipe ngetiknya. Ini harusnya sini ada setengah O2 ini. Tambah ini. Nah, ini habis nih, bener. Ini habis kan. Setengah O2 jadi O. Ini H2. Nah, benar tuh. Berarti ini kalau saya total kan O2 doang. 1 biji. Setengah tambah setengah 1 kan. CaO. Ca-nya 1. O2-nya 1. H2-nya 1. Oke, berarti min D. Final answer. Itu berarti min C. Min setengah B. Min setengah A. Gitu. Oke, atau kalau saya putar balik D-nya berarti setengah A tambah setengah B tambah C aja gitu. Sekarang kita lihat apakah ada jawaban ini. Kita lihat D-nya semuanya ada di arah mendatar ke sebelah kiri ini. Berarti setengah A setengah B tambah C. Oke, ini yang A jawabannya. Sesuai ya.
D itu sama dengan, oke salah kok yang A, sorry, bukan yang A, ini yang E. Kita lihat, yang A itu dia nggak close. Nah ini D, ini setengah A, setengah B, setengah C itu. Ini kayak vektor ya, harusnya yang E. Sorry guys, bukan yang A ya. Kalau yang A kenapa salah? Finishnya kan harus di sini. Ini finishnya. Ini finishnya di buntut. Makanya dia salah. Jadi ibaratnya vektor D itu sama kayak vektor setengah A tambah setengah B tambah C. Siklusnya tuh. Oh gini nih. Finishnya bener ya di sini tuh. Ibaratnya ini reaksi pertama langsung finish, ini lewat jalur gitu. Oke. Ini nomor 8 ya. Oke. Videonya saya cut dulu sampai sini. Nanti yang berikutnya saya akan bikin di video next-nya ya. Nanti ada lanjutannya, mungkin besok saya baru bikin lagi. Karena ini berhubung keterbatasan waktu. Oke, demikian untuk video malam ini ya guys. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan goodbye.